cara galbay kredivo yang benar untuk newbie atau pemula yang baru galbay, gitu kan. Nomor 1, hadapi rasa takut, kuatkan mental, berpikir positif, ya, bahwa waktu tidak sempit, dunia itu tidak sempit, gitu ya. Jadi ketika Anda galbay pasti ada rasa takut, hadapi saja rasa takut itu, ya. Bagaimana caranya agar rasa takut itu hilang? Hadapi rasa takut itu. Ya, ketika Anda sudah menghadapi rasa takut itu, ya, Anda tidak akan pernah merasakan ketakutan yang sama lagi. Oke, jadi hadapi rasa takut itu. Oke, yang kedua ini kuatkan mental Anda. Ya, ini pasti, gitu ya. Kuatkan mental Anda jika nantinya terjadi apa, gitu kan ya. Anda harus kuatkan mental dan berpikir positif, sama seperti law of attraction itu, gitu ya. Agar yang terjadi pada Anda itu ya positif semua, gitu. Oke, dan jangan menganggap ketika Anda galbay pinjol, ya, waktu itu ya terasa sempit sekali, ya terasa tidak ada waktunya, gitu kan. Saya butuh waktu lebih lama lagi, gitu kan. Serasa dunia ini sempit, gitu loh. Saya ini bisa ditemui oleh siapapun, gitu ya. Jangan berpikiran seperti itu, ya. Waktu itu tidak sempit, ya. Dunia itu tidak sempit, luas, gitu ya. Kalau untuk yang galbay pinjol gini ya, oke, harus diterapkan prinsip-prinsip seperti ini, gitu. Oke, nomor 2, abaikan semua penagihan yang masuk dari WhatsApp, SMS, telepon, email dan lain-lain. Wajib diabaikan, gitu. Nah, setelah Anda mengabaikan semua penagihan yang masuk dari WhatsApp, SMS, telepon, email dan lain-lain, Anda jangan merasa bersalah jika tidak pernah membalas penagihan yang masuk dari awal. Ya, jangan pernah merasa bersalah. Oke, banyak sekali nasabah-nasabah atau pemula-pemula di pinjol yang baru galbay ini ya merasa bersalah ketika mereka itu tidak pernah merespon penagihan yang masuk, gitu ya. Karena memang sifat manusia itu kan membalas, gitu. Ada chat masuk, wajib membalas, gitu kan ya. Nah, khusus di pinjol ini ya Anda tidak perlu merasa bersalah. Oke, kenapa Bang kok boleh sih tidak merasa bersalah? Karena tidak ada aturan dari OJK yang menyatakan seorang nasabah pinjol wajib atau harus atau setidaknya merespon penagihan. Oke, OJK tidak pernah mengeluarkan aturan untuk merespon tagihan. Ya, jadi Anda tidak bersalah. Oke, Anda tidak melanggar hukum apapun. Gitu ya, itu nomor 3. Lanjut ke nomor 4 ya. Ganti nomor telepon, nomor WhatsApp, nama sosmed dan ganti email juga. Gitu ya, untuk menghindari ibaratnya itu jump scare. Ya, jump scare ya, menghindari jump scare. Anda lagi asik-asik makan, lagi asik-asik nongkrong ya, tahu-tahu ada telepon masuk gitu dari nomor tidak dikenal. Tahu-tahu ada WhatsApp masuk ya. Langsung, woi ada di mana kau? Dengan bahasa yang kasar ya. Woi ada di mana kau? Anjing, misalkan gitu kan. Wah, itu kan jump scare gitu loh, seperti itu. Ya kan? Atau di sosmed juga gitu ya. Anda lagi asik-asik sosmedan, seketika Anda di-tag oleh orang tidak dikenal, ada poster Anda gitu ya. Nah, Anda wajib mengganti nama sosmed Anda dan juga ganti email juga. Email juga bikin jump scare untuk para pemula ya, lagi iseng-iseng buka email tiba-tiba suat somasi gitu kan. Wah, ya itu jump scare. Itu makanya Anda ganti nomor telepon, nomor WhatsApp, nama sosmed dan ganti email gitu. Ini boleh dilakukan, tidak ada peraturannya dari OJK. Anda harus pakai nomor telepon terus-terusan gitu ya. Oke, lanjut nomor 5. Lagi dan lagi, tidak ada aturan dari OJK nasabah wajib memakai nomor yang didaftarkan ke pinjol. Anda bebas mengganti nomor karena handphone Anda adalah hak Anda. Nah, gitu. Ini sambungan dari nomor 4. Gitu ya. Tidak ada aturan dari OJK nasabah wajib memakai nomor yang didaftarkan ke pinjol. Anda bebas mengganti nomor HP Anda karena handphone Anda adalah hak Anda gitu. Clear ya. Oke, nomor 6. Jangan terpengaruh dengan foto profil WhatsApp dari DC pinjol yang memakai foto orang-orang berbadan besar. Nih ya.
dan menyeramkan seperti orang-orang timur gitu. Karena semua itu palsu. Oke, pinjol memiliki kecenderungan rasis karena kurangnya etika maupun adab dan menjadikan ketakutan adalah sebuah alat gitu ya. Kalau bisa dibilang ya, badan pembiayaan mana yang paling rasis? Ya pinjol, ya pinjaman online gini ya. Karena selalu pakai ya foto-foto orang timur, foto-foto orang Ambon, bahkan bawa-bawa ya daerah Ambon. Ini kelompok Ambon saya mau ke rumah kau. Ya, beta sedang di sini, ya. Kau diam di rumah gitu kan. Itu rasis, ya. Itu badan pembiayaan paling rasis itu pinjol. Oke, ya, sudah terbukti, sudah banyak sekali yang jump scare lagi gitu kan, yang kaget tiba-tiba ditelepon atau di WA oleh foto-foto orang berbadan besar gitu ya. Itu jangan terpengaruh dengan foto profil WhatsApp dari DC pinjol yang memakai foto orang-orang berbadan besar dan menyeramkan. Oke, nomor 6 itu nomor 6 ya. Nomor 7, jangan menjanjikan pembayaran ke DC WA maupun DC telepon. Oke ya. Jangan menjanjikan pembayaran, karena ketika Anda menjanjikan pembayaran ke DC WA maupun DC telepon ataupun DC lapangan, Anda akan ditandai selama 3 bulan full. Anggap saja ya, nama Anda akan distabilo ya, dan pagi-pagi pun sudah ditagih, sudah jadi prioritas utama dari divisi penagihan, karena Anda menjanjikan pembayaran. Itu adalah kesalahan yang fatal. Oke, ya, jangan pernah menjanjikan pembayaran. Nomor 8, jika didatangi DC lapangan, minta DC tersebut untuk menunjukkan yang pertama ID card yang ada logo kredivonya atau logo pinjolnya. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, surat penagihan resmi, bukan fotokopian seperti bungkus nasi goreng. Ya, biasanya ada capnya dari kantor. Oke, yang ketiga kartu SPPI atau kartu profesi penagihan untuk debt collector. Ya, seperti ini ya. Nah, jika DC itu tidak memiliki ketiga hal itu ya, maka Anda berhak menolak kedatangan DC tersebut karena ditakutkan ada indikasi penipuan dan kekerasan gitu ya. Jadi harus resmi, harus formal ya, gitu ya, harus punya semuanya dari ID card, kartu SPPI ya, surat penagihannya juga harus resmi, bukan fotokopian gitu ya. Karena ditakutkan ada indikasi penipuan dan kekerasan gitu. Lalu Anda bilang ke DC-nya, Anda boleh balik lagi ke saya jika semuanya lengkap. Ya, gitu ya. Silakan ditunggu di sini kalau semuanya sudah lengkap gitu. Nah, jika DC itu bilang, kalau saya tunjukkan semua ID card itu, apa Bapak Ibu mau bayar? Nah, Anda perlu menjawab, mohon maaf Mas, tidak ada hubungannya kelengkapan kerja dan pembayaran yang tepat waktu. Ini masalah aturan. Ya, bukan masalah pembayaran. Oke, jadi tidak ada hubungannya kelengkapan kerja dan pembayaran yang tepat waktu. Ini hanyalah masalah aturan saja. Oke, masalah aturan, masalah keselamatan nyawa dan keamanan. Oke, seperti itu ya. Jika Masnya tetap bersikukuh, saya bisa teriak-teriak dari sini dan banyak anak muda labil yang tidak pikir panjang di sini akan ke rumah saya. Gitu ya. Jadi mohon dilengkapkan dulu ya, masalah saya mau bayar atau tidak ada hubungannya dengan ID card, surat penagihan dan kartu SPPI itu. Ya. Oke. Jelas ya, nomor 8 gitu ya. Nomor 9, jika Anda ketakutan setengah mati dan berharap agar DC lapangan tidak marah-marah atau cepat pergi, berikan saja sangu bensin 10-20 ribu kepada DC itu. Gitu ya. Berikan saja. Misalkan Anda memang, aduh, udahlah saya nggak mau pusing-pusing gitu kan, apa yang dibilang Raja Galbay gitu kan ya. Nah, ketika DC lapangan itu datang ya, Anda bilang, Mas, saya di sini jam segini masih di sini gitu kan ya, tidak bekerja, saya nggak ada uang gitu ya. Ini 20 ribu buat Mas. Saya ini juga duit satu-satunya.
Ya, saya menghargai sampean ke sini gitu ya. Barangkali bensinnya habis ini ada 10.000 atau 20.000 gitu ya. Nah, itu khusus jika Anda ketakutan setengah mati ya. Saya menyadari bahwa semua orang itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, tidak semuanya kuat ya, tidak semuanya berani gitu. Kan ya. Oke, lanjut ya nomor 10. Bagaimana jika DC menghubungi kantor atau mendatangi kantor kita? Nah, akan saya bahas di sini ya. Satu keuntungan jika DC datang atau menelepon ke kantor Anda bisa resign dari pekerjaan yang Anda sebalkan itu dengan sangat mudah. Ya, ada satu keuntungannya jika DC itu datang ke kantor Anda dan orang-orang kantor itu atau HRD itu tahu bahwa Anda itu ditagih oleh pinjol. Ya, keuntungannya adalah Anda bisa resign dari pekerjaan Anda yang menyebalkan itu dengan sangat mudah sekali. Ya, Anda bilang saja seperti ini, daripada saya menyusahkan kantor dengan hutang-hutang saya, mending saya resign saja, Pak. Gitu, daripada di sini ribut-ribut, gitu kan. Itu satu keuntungannya. Kalau Anda memang sangat sebel ya, menyebalkan kantor Anda gitu ya, tidak mau gitu ya, nggak mau kerja lagi sebenarnya gitu ya. Nah, karena banyak juga karyawan yang takut untuk resign bukan karena masalah ekonomi, namun masalah komunikasi atau menghadapi HRD atau bos gitu ya. Banyak sekali dari karyawan-karyawan ini tidak pengen resign itu bukan karena masalah ekonomi gitu loh ya, namun masalah komunikasi dalam menghadapi HRD atau bos ya, enggan, sungkan, nggak enakan gitu. Karena kebanyakan seperti itu gitu. Oke. Nah, namun jika Anda tidak ingin kehilangan mata pencarian Anda. Mata pencarian loh ya, bukan status jabatan Anda di kantor itu. Saya ulangi ya. Jika Anda tidak ingin kehilangan mata pencarian Anda atau penghasilan Anda, maka segera lamar-lamar pekerjaan lain yang banyak secara online di Jobstreet maupun offline gitu ya, oke. Dan juga jangan pernah mempermasalahkan jabatan atau posisi, apapun pekerjaannya, ambil ya demi menyelamatkan keuangan Anda dulu sementara. Gitu loh. Anda keuangannya sudah stabil lagi sebulan 2 bulan, sudah bisa makan rutin, ya beli-beli kebutuhan yang lainnya sudah terpenuhi, Anda boleh cari-cari pekerjaan lain ya. Cari pekerjaan zaman sekarang ya, ngelamarnya itu bukan offline malahan, tapi online di Jobstreet. Oke, Anda wajib buka Google ya, cara mendaftar di Jobstreet agar cepat keterima, itu pasti banyak artikelnya ya, yang harus begini, harus begini, harus begini. Nah, Anda baca, Anda usaha gitu ya, oke. Tapi ya, jika Anda ingin stay di kantor Anda, di kantor lama itu, ya karena Anda itu sudah jadi senior gitu ya, pengen dihormati gitu ya. Nah, pakai law of attraction tadi, ya, imajinasikan yang bagus-bagusnya saja, oke. Siapkan diri Anda dengan skenario, oke. Jujur kepada HRD Anda bahwa Anda sedang terlilit hutang pinjol dan akan membereskannya dalam jangka waktu 3 bulan. Lalu meminta pertolongan kepada satpam atau yang menerima telepon. Jika ada yang mencari saya dari pinjol, bilang tidak ada saya di sini. Bisa sudah resign, bisa juga sudah dipecat. Gitu ya. Nah, hal tersebut untuk mempercepat durasi penagihan yang dilakukan pinjol ya, juga agar kondisi kantor tetap kondusif. Oke. Nah, ketika Anda berjanji menyelesaikannya dalam 3 bulan kepada HRD Anda atau bos Anda dan karyawan kantor bilang Anda sudah resign seperti satpam atau yang nerima telepon itu bilang Anda sudah tidak ada di situ atau sudah dipecat gitu ya, maka tanpa melunasi pinjol pun Anda sudah aman karena pinjol berhenti mengunjungi dan menghubungi kantor Anda. Gitu. Jadi tanpa Anda bayar pun nggak masalah sebenarnya, karena kuncinya itu adalah di satpam atau yang menerima telepon ya. Jika ada yang mencari saya, bilang tidak ada saya di sini gitu ya. Bisa sudah resign, bisa juga sudah dipecat gitu. Mana saja yang paling enak, pilih saja gitu ya. Nah, itu nomor 10 ya. Nomor 10 agak banyak pembahasan. Nah, nomor 11 ini ya.
Nomor 11, bagaimana dengan keluarga yang mengetahui hutang pinjol Anda? Nah, oke. Anda boleh jujur, silahkan. Bla 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 bla. Iya Pak, ini saya di Kredivo gitu kan, bla 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 gitu. Nah, tapi Anda juga boleh pakai trik ampuh ini, ya, yaitu Anda bisa beralasan jika data Anda dipinjam oleh teman Anda, ya, teman Anda berjanji akan membayarnya, gitu ya. Contohnya begini ya, contohnya begini. Itu siapa, Nak? Gitu kan. Itu dari Kredivo, pinjaman online. Jadi tuh teman saya pinjem gitu kan. Pinjem 2 juta, pinjem 10 juta ke saya gitu. Katanya dia mau bayar gitu kan. Ternyata nggak bayar gitu. Malah ke sini orangnya gitu kan. Oh iya ini saya lagi lagi nagih teman saya gitu kan. Sudah beres sebenarnya gitu ya. Jadi menyelamatkan nama baik Anda juga seperti itu ya. Atau misalkan Anda mau jujur, ya sudah silakan gitu. Atau Anda mau pakai trik yang seperti itu, ya boleh, tidak ada yang salah gitu. Oke. Sepertinya sudah cukup ya. Nah, ini ada lagi ya untuk pro-nya gitu ya. Nah, ini sudah cukup ya kalau untuk newbie atau pemulanya ya step-stepnya gini ya ada 11 gitu kan ya. Nah, untuk pro-nya khususnya untuk pria ya, tips dan trik gagal bayar pinjol di Kredivo adalah kerja. Ya, Anda bukan Mas Bro capibara yang diam saja dan malas-malasan namun banyak yang suka. Oke, Anda itu manusia. Ya, Honda All New HR-V menunggu Anda untuk dibeli. Perumahan komersil itu menunggu Anda untuk dibeli. Ya, Anda sudah lulus, sudah ya biasa saja menemui DC lapangan gitu ya. Itu bagi yang pro ya, Anda itu harus kerja karena Anda bukan Mas Bro capibara yang santai, diam duduk, malas-malasan namun banyak yang suka. Anda bukan Mas Bro itu ya. Lalu resign-kan orang tua Anda dari pekerjaan atau usahanya ya. Biarkan Anda yang membiayai kehidupan orang tua Anda. Oke, resign-kan orang tua Anda, suruh resign. Pak, Bu, saya sudah mampu untuk membiayai Bapak Ibu gitu ya. Bapak resign aja, Ibu resign aja. Udah berhenti aja usahanya atau saya yang lanjutin. Atau nanti saya nyewa karyawan buat ngelanjutin gitu ya. Resign-kan orang tua Anda gitu ya. Orang tua Anda itu sudah tidak mengejar karir lagi ya. Umur sudah 50 ngapain ngejar karir? Ya, yang mengejar karir itu ya umur 30-an gitu kan, 20 sampai 30, 40 lah gitu. Orang tua Anda, anak Anda, Andanya sudah besar, sudah dewasa, ya. Tidak mengejar apapun, ya, hanya mengejar untuk bisa makan besok saja. Gitu loh, ya. Jadi resign-kan orang tua Anda dari pekerjaannya atau usahanya, ya. Sekarang Anda yang bertanggung jawab. Oke? Lalu ajak istri Anda jalan-jalan. Berilah uang yang lebih setiap bulan agar terlihat cantik. Oke? Berikan pendidikan, baju, dan makanan yang terbaik untuk anak Anda juga. Gitu ya. Itu tips bagi para pro player yang sudah nothing tulus, yang sudah tidak merasakan apapun galbay dipinjol. Ya, adalah kerja atau usaha. Ini saya tambahin dulu ya. Atau usaha. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.